Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa balagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa Allahumma sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian tafsir kita hari ini menamatkan surat An-Nazi'at bagian kedua. Bagian kedua kemarin sudah sebagiannya. Tentang faidah dan hikmah dari surat An-Nazi'at yang tadi baru kita baca di salat subuh tadi. Karena panjang suratnya jadi dibagi dua, tafsirnya juga dibagi dua karena banyak. Mudah-mudahan selesai hari ini. Yang pertama, faidah dan hikmah dari surat An-Nazi'at adalah terdapat di dalamnya firman Allah Subhanahu wa taala, wal ardu ba'da dzalika dahaha. Dan Allah telah ciptakan bumi dan menghamparkannya. Wa hadza yaqtadi anna khalqal ardi ba'da sama. Ini menunjukkan arti ayat 30 ya, bahwa bumi itu diciptakan setelah langit. Jadi setelah Allah ciptakan langit dan Allah hamparkan begitu langitnya, tinggikan, kemudian setelah itu wal ardu, lalu bumi. Jadi bumi itu urutannya diciptakan setelah langit. Dan kolot mana Pak? Langit sareng bumi. Kolot mana langit sareng bumi? Kan dua-duanya makhluk aya kolotna. Kolot langit. Makhluk mah aya kolotna. Kalau kumaha we aya kolotna. Meser HP anyar iPhone 15 juta. Teu diangge sakali-kali acan. Rusak moal 5 tahun. Teu diangge bisa. Tetap rusak. Margi benda mah saur para ilmuwan aya namina titik abiotik. Jadi menuju titik kehancurannya, menuju titik keselesaiannya. Itu apa namanya, makhluk hidup semuanya begitu. Makhluk namanya makhluk gitu, benda itu menuju titik abiotik. Jadi beli laptop disimpan aja tidak dipakai 10 tahun atau 5 tahun tetap hancur. Jadi dipakai nggak dipakai hancur ini mah. Rusak maksudnya. Maka mendingan dipakai. Mungkin nanti ada beda, mana lebih lama, mana lebih awet antara dipakai nggak dipakai ya. Tapi pada hakikatnya beli HP baru simpan terus, itu dia akan rusak sendirinya. Namanya titik abiotik. Apapun yang sering kita beli simpan gitu, itu rusak sendiri. Begitu juga makhluk yang lain, ya, langit, bumi itu tetap dia ada masa dan ada usia, cuman lebih lama daripada manusia. Nah, langit dan bumi itu lebih tuaan langit, diciptakan lebih dulu baru bumi. Dan kedua-duanya, langit dan bumi diciptakan oleh Allah dalam 6 masa. Bahasa Qur'annya 6 hari, tapi para ulama menafsirkan itu 6 masa. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari atau 6 masa. Seharinya berapa lama? Wallahu a'lam. Karena di dalam Al-Quran, di akhirat saja, bandingan 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi kalau kita disiksa sehari di akhirat itu kayaknya seperti 1000 tahun lamanya. Jadi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari kita di surga itu hitungannya seperti kita mendapat nikmatan 1000 tahun di surga tersebut. 1 hari akhirat setara dengan 1000 tahun dunia. Maka dengan teori ini Isra Mi'raj menjadi masuk akal. Karena kalau
disebutkan Isra Mi'raj itu 3 jam, di sepertiga malam sudah pulang ke Baitullah, sudah pulang ke Mekah, Baitul Maqdis, ke langit, itu hanya dalam 3 jam gitu kurang lebih. Itu dengan perhitungan akhirat masuk akal, berarti itu sama dengan sekian ribu tahun perjalanan itu kalau biasa. Maka ada ilmuwan yang ngutak-ngatik menghitung, pada akhirnya ujung-ujungnya bahwa Isra Mi'raj itu secara sains juga itu masuk akal, logik gitu, bisa dipahami dengan akal. Dan ilmuwan pun ada yang percaya itu dengan akal, meskipun tidak masuk Islam, tapi secara hitungan fisika dia itu masuk, fisika astronom itu masuk. Apalagi dengan teori Einstein relativitasnya itu, bahwa waktu itu relatif. Kita aja menghitungnya 24, bisa jadi di angka sama relatif, nggak tahu kita berapa. Makanya dengan teori relativitas Isra Mi'raj itu terpecahkan secara teori. Ini mah barangkali ada umat Islam yang nggak percaya Isra Mi'raj begitu, tidak cukup ke Quran, tidak cukup ke hadis, nah sok baik hitung secara fisika astronom, ketemu itu angkanya, hitungan. Nah, jadi bumi itu diciptakan oleh Allah setelah langit, dan langit serta bumi keduanya diciptakan dalam 6 hari atau 6 masa. Ada sebuah hadis ini tentang zakat. Orang yang tidak mau bayar zakat wajibnya, baik zakat fitrah maupun zakat mal, itu kan Allah sudah mengancam, yauma tukwajibahum, kami akan setrika tarangna, badan depan, lalu kami setrika belakangnya, kami setrika sampingnya, bawahnya, disetrika sampai ke tutung. Setelah kulitnya berubah, badalnahum juludan ghairah, kami ganti lagi kulitnya, tutung lagi, ganti lagi, setrika lagi, tutung lagi, ganti lagi, terus. Apa kata Allah? Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah itu harta yang kau simpan-simpan, yang kau pendam-pendam, enggak dikeluarin zakatnya. Padahal zakat itu tidak banyak, hanya orang-orang yang mampu saja, yakni orang yang punya nisab, punya saldo dingin, punya saldo tiis, tadi angge ngendep 85 juta, karena 85 gram emas dalam takaran syariatnya, keluarkan 2,5%-nya. Kalau enggak itu akan jadi balai kita di akhirat. Bagi yang punya tabungan dingin tiis 85, nu tegaduh berarti sanes ahli zakat. Eta mah mustahik keneh namanya. Anu kudu dibantu. Kalau punya 100, 2,5% dari 100, karena batas minimalnya 85. Bukan dari selisih 85 ke 100, bukan. Ini banyak yang salah paham. Banyak masyarakat menganggap zakat fitrah itu dari selisih nisab 85 juta ke 100. Jadi dari 15 juta. Nah, itu salah. Juga ada yang anggap salah bahwa zakat itu hanya dilakukan sekali seumur hidup. Tidak, zakat itu dilakukan tiap tahun manakala ada nisab yang sampai seperti itu, 85 gram emas di setiap tahunnya. Jadi zakat mal itu tiap tahun. Kalau setahun itu ada nisabnya. Bagi yang tidak punya nisab, sudah istirahat saja, berarti dia adalah orang yang disebut dengan mustahil. Nah, kalau zakat mal yang merupakan kewajiban dalam rukun Islam kita, margi zakat fitrah mah beda. Zakat fitrah mah itu mah rangkaian ibadah Ramadan. Dalam hadis zakat fitrah itu tujuannya 2. 1, menyempurnakan dan mensucikan pahala orang puasa supaya cair bahasa orang rumah pahalanya. Karena menggantung, kalau belum zakat fitrah pahala puasa menggantung. Kemudian yang kedua, zakat fitrah itu tujuannya memberikan kegembiraan, keceriaan orang miskin di hari Lebaran. Jadi zakat fitrah masuk rangkaian Ramadan. 1, untuk menyempurnakan kekurangan ibadah puasa kita. Mungkin saat puasa kita ada ghibah, ada namimah, ada melihat qadul basar, melihat pandangan yang beraurat, atau melihat yang tidak pantas dan sebagainya. Itu disempurnakannya di zakat fitrah. Jadi kekurangan ibadah puasa kita ditutup oleh zakat fitrah. Cair pahala puasa kita cair oleh zakat fitrah. Cair, lalu memberikan keceriaan untuk orang miskin. Hanya itu tujuan zakat fitrah, 2 itu saja. Nah, kewajiban zakat yang dimaksud dalam rukun Islam itu zakat mal. Yang nisab 85 juta diambil 2,5%.
Maksud saya menerangkan ini adalah bahwa ada hadis menerangkan orang yang tadi disetrika sampai gosong lalu diganti kulitnya itu, hitungan sehari mereka itu 50.000 tahun. Jadi mereka itu disiksa seperti itu selama 50.000 tahun sampai Allah tentukan nasibnya, apakah dia dikesurgakan atau dikenerakan. Jadi hitungan di sana itu berbeda dengan hitungan di dunia. Wa qala ta'ala summa stawa ila as-sama'i wa hiya dukhan fussilat. Ini surat Fussilat, wa hadha yaqtadi khalq as-sama' ba'da al-ard. Tetapi di ayat lain disebutkan berbeda, yakni dan kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas langitnya dan itu adalah asap. Dalam ayat ini Fussilat menunjukkan kebalikan. Bumi duluan baru langit. Nah, bagi yang nggak ngerti tafsir mungkin disebutnya ayat ini bentrok. Ayat pertama langit dulu baru bumi, ayat yang berikutnya bumi dulu baru langit. Nah, gitu kan. Tapi tidak usah bingung karena kita punya tafsir. Zahirul ayataini ta'arud walakin lit-tawfiqi bainahuma qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma innallaha ta'ala khalaqal arda awalan kurawiyah. Itu ada tafsir yang menggabungkan dua tafsir itu. Yang pertama, Allah menciptakan bumi terlebih dahulu dalam bentuk kurawi, bulat. Bulatnya tidak bulat seperti bola voli, bulatnya itu bulat endog, apa namanya? Bulat kurawi gitu. Bulatnya ya bulat itulah, tidak seperti bola ini banget. Agak lonjong sedikit kurawiyah. Summa khalaqas sama fasawwaha. Kemudian Allah ciptakan langit. Setelah Allah ciptakan langit, baru Allah bentangkan bumi. Summa dahal arda ba'da dzalika. Itu artinya bumi kemudian dibuat bulat dulu, lalu Allah ciptakan langit, kemudian Allah ciptakan lagi bumi itu dijadikan lagi menghampar. Bumi bulat, langit, lalu bumi dibuatkan menghampar. Jadi kedua ayat itu digabungkan menjadi pemahaman yang utuh. Maka dari dulu silang sengketa, silang pendapat para ulama, mungkin juga ilmuwan, mungkin masih saja berkutat apakah bumi ini bulat atau tidak. Bulat atau enggak Pak bumi itu? Bulat. Ada yang mengatakan tidak bulat. Beberapa ulama mengatakan tidak bulat. Karena di ayatnya dahaha, Allah hamparkan. Terus itu katanya ada foto satelit dari NASA sebenarnya. Banyak juga yang membantah. Itu NASA dan sebagainya itu membuat peta orang datang ke bulan, orang bumi itu bulat. Itu di studio katanya. Ya masa orang celek di bulan benderanya berkibar-kibar? Nggak mungkin, kan hampa udara di sana. Hampa udara, tidak mungkin bendera ditancapkan ke kibaran, ke kelebetan, tidak mungkin, mustahil. Maka sebagian ilmuwan meyakini itu adalah disebut dengan sesuatu yang direkayasa, dibuat di studio. Ada yang berpendapat seperti itu. Bukan kita yang katakan, ilmuwan sendiri tidak meyakini bahwa itu di bulan. Itu adalah di studio. Studio khusus ruang angkasa. Dan bahkan bulatnya bumi pun oleh citra tertentu satelit itu pun semuanya bukan aslinya. Karena bumi ini menghampar, basatoha, wadahaha, wamadda, dan seterusnya. Allah hamparkan. Jadi bumi itu terhampar. Jadi bagaimana? Bumi datar atau bulat? Bulat. Sahur saha. Karena kalau ini lihat jadi gini aja. Pandangan itu hilang karena bulat. Bisa memastikan itu? Iya. Nah, itu dari dulu menjadi sengketa pendapat para ulama, bahkan ilmuwan, bumi itu bulat atau datar. Ada kelompok komunitas internasional, di sana ada ilmuwannya, ada komunitasnya, ada juga para ahlinya. Itu kelompok mereka namanya Flat Earth Theory. Flat. Ya. Dan itu ribuan yang ikuti komunitas itu. Ada ilmuwannya juga, ada pakarnya. Bahwa bumi itu sebenarnya hakikatnya itu mendatar.
apa flat gitu. Makanya mereka komunitas yang disebut flat earth theory. Ya, bumi itu datar ya. Karena memang tidak ada dalil spesifiknya tegasnya baik Quran maupun hadis yang menyatakan kebulatan atau kebundaran dari bumi. Jadi kalau Paulus kan ya dari titik ke titik lagi bulat memang. Iya, tapi apakah betul itu terbukti secara ilmiah bahwa beliau siapa Magellan atau Columbus itu memang dari titik itu ke titik itu lagi bisa dipastikan nggak? Zaman itu kan tidak ada penentu titik ya. Iya, ada yang menyangka satelit itu citra itu dibuat di studio itu. Nah, gimana dong menjawabnya? Ya, saya sampaikan itu perdebatan sudah sejak zaman dahulu sampai sekarang belum ada pemutusnya itu teori itu, kecuali kalau presiden mau bikin SK bahwa bumi itu bulat, yang katakan tidak bulat ditangkap baru itu misalkan gitu kan. Jadi sampai saat ini itu masih silang sengketa wallahu a'lam, karena ayat juga hanya mengisyaratkan ya. Di banyak ayat diisyaratkan bahwa bumi itu Allah hamparkan. Di ayat lain diisyaratkan bahwa bumi itu dia tajri mustaqarrilah. Dalam ayat la syamsu, gimana ayat surat Yasin itu? Bahwa bumi langit itu tidak mungkin dia keluar dari garis edarnya. Semua itu tajri mustaqarrilah, beredar sesuai dengan garis orbitnya begitu. Kalau lihat itu bumi bulat. Tapi di ayat lain dahaha Allah hamparkan. Jadi ada dua ayat yang menunjukkan mengisyaratkan, tapi tidak spesifik apakah bumi itu memang hamparan, apakah bumi itu memang berputar seperti tadi sebelum garis edar yang tidak berebutan dengan malaikat garis edarnya dan bulan. Jadi ada tertentu. Hampar itu karena luas. Jadi luas. Seperti ini aja bola ya. Kasih tikus apa tuh semut. Dia kayak hampar hamparan gitu. Ya, ala kulli hal saya pun meyakini bumi itu bulat. Karena di surat Yasin jelas tajri li mustaqarrilha, bumi itu beredar sesuai dengan garis orbitnya. Dan mual balapan jeung bulan, mual balapan jeung matahari. Itu artinya bumi bulat gitu. Tapi dua teori itu ada di dalam ilmu pengetahuan dan didukung oleh para ilmuwannya sendiri dengan basis ilmu mereka sendiri, basis ilmiah. Karena semua Bima Sakti itu yang bulat. Nggak tahu ya kalau dekat mah pasti nggak bulat. Kalau dari kejauhan bulat. Kalau Ibnu Abbas pendapatnya begini, awal Allah menciptakan bumi itu bulat, ya. Kemudian Allah ciptakan langit, kemudian Allah hamparkan bumi. Itu artinya apa? Artinya bumi ini dalam skala besar angkasa itu bulat. Bumi dalam skala besar angkasa itu bulat, tetapi dalam skala kita tinggal di bumi itu serasa menghampar gitu. Saking luasnya bumi itu serasa menghampar, padahal dia dari jauh sana itu bulat. Gitu. Jadi sekali lagi itu teori. Salafus saleh pun kedua pendapat ini sampai sekarang belum ada yang memutuskan. Jadi pendapat itu sudah sangat klasik sekali, apakah bumi itu bulat atau bumi itu tidak bulat. Tapi hebatnya Islam mengakomodir semua itu. Berbeda dengan, mohon maaf, konsep di dalam gereja. Ketika dulu gereja mengatakan bahwa pusat tata surya adalah bumi, pusat tata surya itu bumi dulu, doktrin gereja begitu dulu. Tiba-tiba ada ilmuwan namanya Galileo. Sanes Galileo. Beliau satu-satunya orang saat itu yang dengan kencang mengatakan pusat tata surya adalah matahari. Gereja tidak suka dengan adanya dogma baru. Akhirnya apa? Galileo dihukum dibakar hidup-hidup. Karena konsep gereja saat itu, dogma gereja tidak menerima, tidak boleh ada orang berbeda pendapat.
Jadi hanya karena si Galileo mengatakan bumi itu adalah satu dari titik yang mengitari matahari dan pusat tata surya adalah matahari, dia sampai dihukum mati dengan dibakar. Dan itu cerita itu fakta disebutkan di dalam banyak referensi sejarah. Islam mengakomodir semua pendapat karena hal-hal semacam itu tidak disyaratkan secara signifikan ataupun secara jelas gitu. Mau yang mengatakan bumi datar pek wae, mau mengatakan bumi bulat pek wae, eta mah bukan bagian dari keimanan kita kepada alam gaib. Bukan juga keimanan kita kepada makhluk-makhluk Allah. Pek nu ngatakan datarnya pek, ngatakan bulat juga silahkan. Makanya jangan sampai gaduh mengatakan bumi bulat atau bumi datar. Semuanya dapat. Itu hebatnya Islam, mengakomodir semua yang dikatakan oleh para ilmuwan. Karena ada prinsip yang baku dalam kaidah agama kita, la ta'arud bainad dalil sahih wal ilmal yakin. Tidak mungkin atau mustahil ada kontradiksi antara dalil sahih dengan fakta sains yang terbukti. Mustahil ada kontradiksi atau paradoksial antara sains yang sudah valid dengan dalil sahih. Kalau ada dalil dengan sains bertuburkan, itu ada beberapa kemungkinan. Satu, mungkin dalilnya tidak sahih. Yang kedua, mungkin sahih dalilnya tapi penafsiran pemahamannya yang tidak tepat. Atau fakta ilmiahnya belum valid 100% dan lain sebagainya. Itu kehebatan Islam melihat ilmu pengetahuan. Terus eta mah bahasanya jagung teuing. Jagung teuing bahasana eta mah. Nu teu diajar IPA mah moal nyambung gitu. Iya. Ayo orang lanjutkeun bae kana bagus tadi. Riwayat Bukhari. Jadi tadi penegasan Ibnu Abbas itu bahwa Allah ciptakan bumi awalnya bulat, lalu Allah ciptakan langit, lalu Allah hamparkan bumi. Jadi antara dihamparkan dengan bulat itu tidak bertentangan gitu. Menurut Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa antara Allah menciptakan bumi bulat dan Allah hamparkan bumi datar seperti ini tidak bertentangan. Karena bulatnya itu dalam skala angkasa, datarnya itu dalam skala dunia kehidupan kita. Pandangan mata atau di dunia. Nah, itu mah bahasan tentang semesta. Itu yang kayak begitu itu disebutnya ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat tersirat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita belajar di awal kemarin, wahyu itu ayat itu ada dua. Ada ayat yang tersurat namanya Quran dan hadis, ada ayat yang tersirat namanya dalail kauniyah. Apa ini? Fenomena alam semesta. Ayat yang tersurat dalam dalam ilmu kajian Islam disebutnya sebagai ayatun masturah pakai tok. Dan ayat yang tersirat itu disebut dalam kajian ilmu Islam kita ayatun mantuqah. Jadi ada masturah, ada mantuqah. Itu ada dua ayat yang perlu kita simak baik-baik. Yang tersurat kita sedang kaji, tapi yang tersirat jarang orang memperhatikan. Baik, poin kedua, itu poin pertama tentang bahwa Allah ciptakan bumi itu bulat, Allah hamparkan setelah itu, dan Allah ciptakan langit dan meninggikannya. Poin yang kedua, tariqul jannah, jalan menuju surga itu adalah rasa takut kita kepada Allah dan sikap menahan diri kita dari hawa nafsu. Jalan menuju surga adalah rasa takut kepada Allah dan bagaimana kita menahan hawa nafsu. Ada ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa, dan orang yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Tapi sebelumnya apa kata Allah? Fa amma man, ayat sebelumnya, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang berbuat tagha, berbuat melampaui batas, berbuat zalim, wa athara al-hayata ad-dunya, dan mendahulukan
atau mementingkan kebutuhan dunianya daripada akhiratnya, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka jahimlah neraka tempat kembalinya. Jadi itu ayat sangat lugas sekali. Orang yang togo, berbuat zalim, kemudian Fa'amman togo wa asarul hayata dunia, dan dia mendahulukan, mementingkan dunia daripada akhirat. Artinya dunia dulu baru akhirat. Apapun dilabrak, apapun diterobos, akhirat nomor seberapa, dunia betul. Orang yang togo, yang berbuat semena-mena dan zalim, wa asarul hayata dunia, dan mementingkan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka jahimlah kesudahannya. Kebalikannya, wa amma man khafa maqama rabbi, adapun orang yang takut kepada Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, dan menahan diri dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Sieun ka Gusti, tahan hawa nafsu, tak jalan ke surga. Togo sama togut itu Togo sama dengan togo. Togo itu subjeknya. subjek. Togo itu kata kerjanya. Togo yatgo itu fi'il madinya. Togo yatgo, orangnya togi. Togi dari kata togi, toge. Makanya togi muncungul, tapi itu togut. Tangkalan togut itu togi, muncungul. Togi jamak dari togi, togut. Jamak dari togi, togut. Dari fi'il madhi togo yatgo, orang itu menjadi togut manakala dia punya kecukupan. Dalam surat Al-Alaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu menjadi togut kapan? Ar-ra'ahu stagna, saat ia merasa cukup, ngerasa boga, ngerasa cukup, ngerasa aya, itu orang jadi melampaui batas. Berarti ada orang menjadi togut karena ilmunya, ada orang menjadi togut karena hartanya, ada orang menjadi togut karena jabatannya. Jadi togut itu bukan hanya penguasa, togut itu bisa jadi ulama, togut itu bisa jadi orang-orang kaya, itu togut itu. Kalau mereka apa? Kalau mereka istagna. Istagna itu merasa cukup gitu, merasa tidak perlu dengan Tuhan, merasa tidak perlu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah naon agama, lah jang naon salat, jang naon ibadah, buat apa kita berbuat baik? Tak, itu orang yang sudah togut, merasa diri cukup. Tidak perlu agama, tidak perlu Tuhan, terpenting agama mah naon Tuhan tidak penting. Tak, itu orang sudah kategorinya togut. Dirasa atau tidak dirasa, disengaja atau tidak disengaja, manusia itu banyaknya begitu. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna, sungguh manusia akan melampaui batas menjadi togut kapan? An ra'ahu stagna, saat ia merasa punya, merasa ngajabat, ataupun merasa ada. Itu bahaya, kecukupan itu bahaya. Maka Nabi SAW mengingatkan, mal faqru akhsha alaikum, sungguh bukan kemiskinan yang aku takutkan pada umatku, justru aku takut ketika tuftah alaihim dunya, ketika dunia dibuka lebar buat mereka, itu yang aku takutkan. Umat Islam mun miskin salabar, tapi mun beunghar, wah agak laksa, bahaya. Nafsu serakah. Ya tidak semua memang, tapi kebanyakan adanya begitu. Banyak emas perak balatak sampai akhirnya dia kemana ini emas, mobil dilapis emas. Sawak-awak emas. Naon deui tah segala rupa bukan sepatu celupkeun kana emas teh, meherang gitu. Jadi orang itu ketika dia punya istagna, merasa ya itu istagna, togut, jadi togut akhirnya. Cukup eta jalan pokoknya aspal kabeh emas. Gitu. Bubututan besi-besi kabeh celup ke emas. Nah, itu orang kalau sudah tadi yatgo karena dia istagna. Berarti ada togut karena ilmu, ada togut karena harta, ada togut karena jabatan. Orang yang berilmu sekelas ulama pun khawatir, harus khawatir. Ada sebuah ungkapan begini, pada orang yang membawa ilmu, artinya seorang ulama, ilmu itu selalu membawa hembusan kesombongan.
Ini ungkapan bagus sekali dari salafus saleh. Ilmu itu membawa hembusan angin kesombongan. Artinya orang yang punya ilmu dalam bidang apapun, terbawa dalam dirinya itu hawa-hawa angin kesombongan. Maka pandai-pandailah orang yang punya ilmu menundukkan dirinya. Pandai-pandainya orang berilmu itu tunduk seperti ilmu padi, semakin matang semakin tunduk. Ilmu padi. Ulah ilmu, erih menyucu keluar juga. Erih semakin jangkung tidak melenoy. Kita ini harus memiliki ilmu seperti ilmu padi, makin tua, makin matang, makin berilmu, makin nunduknya. Pada saatnya Allah memetiknya menjadi hasil panenan yang berguna nanti di akhirat. Maka kata para ulama, ingat wahai para ulama, ingat wahai para ahli ilmu, siapapun yang membawa ilmu, ilmu itu kemana-mana membawa angin hembusan kesombongan. Jadi ilmu tadi dituturkan ke sombong, Pak. Ilmu dituntut ke sombong. Karena percaya diri. Maka jagalah hati ataupun jagalah sikap orang-orang yang Allah kasih karunia ilmu. Makanya di akhirat yang pertama kali diseret ke neraka kan tiluan. Nuhiji alim, orang ulama, yang kedua mujahid yang berjihad, yang ketiga adalah siapa? Qari, pembaca Quran. Ulama, mujahid, pembaca Quran. Kan sampai mendebat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kenapa engkau masukkan aku ke neraka? Bukankah aku dulu ada seorang mujahid, seorang qari, seorang ulama? Dan aku ikhlas melakukannya untukmu. Apa kata Allah kepada ketiganya? Kadzabta. Dusta kamu. Kamu nyari ilmu, kamu jadi ulama kan ingin dikatakan kamu berilmu. Kan kamu sudah dapatkan kehormatan itu di dunia. Sekarang rasakanlah penderitaan. Yang kedua juga sama qari mengatakan, ya Rabb, aku membaca Quran hanya untukmu, ikhlas. Kata Allah, dusta kamu. Kamu baca Quran cuma ingin dikatakan sebagai qari, ingin dikatakan sebagai pembaca Quran, suaranya bagus, kemudian ahli dalam Quran, dan kau sudah dapatkan kehormatan itu di dunia. Sekarang giliranmu mempertanggungjawabkan itu. Yang ketiga adalah mujahid. Dikatakan, ya Rabb, aku jihad untukmu. Ini ujahidu fisabilika, aku berjihad di dalam jalanmu. Apa kata Allah? Bal kadzabta, dusta kamu. Kamu itu berjihad, berjuang, mati syahid hanya untuk disebut sebagai pemberani atau pahlawan, dan kau sudah mendapatkan itu. Sekarang giliranmu bertanggungjawabkan kedustaan niatmu itu. Tidak ada ini itu yang lain tuh, jangan bukan qori, dermawan. Ada ya al-mutasaddiq, ahli sedekah. Tapi niat sedekahnya itu adalah agar dikatakan dermawan. Di dalam riwayat lain ada. Tapi yang masyhur tiga itu: alim, mujahid, qari. Ulama, mujahid, dan qari, membaca Quran. Itu tiga orang yang pertama kali awalum mantu sa'ar, yang pertama kali diseret ke dalam neraka. Itu tiga orang itu. Anu tukang mabok mangke panderi diseretna. Anu tukang atu panderi ieu heula ya gegedugna heula. Alim, qari, mujahid diseret duluan. Karena mereka mengajak orang kepada kebaikan, sementara dia tercebur di dalam mengajak orang kepada kebaikan, sementara dia tercebur di dalam kebalikannya. Sampai ada hadis dalam Sahih Bukhari, orang yang dia ajak menuju kebaikan ketemu dengan orang yang sama-sama masuk neraka. Sampai ditanya, loh, bapaknya di dia gitu. Di dalam Sahih Bukhari. Jadi sesama masuk neraka nih, sesama penghuni neraka, ada yang sampai mengenali orang itu. Tuhan, kok Tuhan ada di sini? Gitu bahasa hadisnya itu. Kemudian orang itu menjawab, benar, karena dulu aku menyuruhmu berbuat baik dan aku hindari, dan aku mencegahmu dari berbuat jahat, berbuat buruk, aku datangi perbuatan buruk itu. Jadi nutiluan tadi kayak bakal panggil jeung umatna nu ka neraka bareng di ditu. Ditanya, Pak, nah di dia sampai gini gitu. Pas saya di dia mohon abi ti payun. Kamari abi di dia teh. Kunaon? Marga abi marintah anjeun kana kasayan, abina menghindar, dan abi memerintah mencegah keburukan, tapi aku mendatanginya. Nah ini sampai-sampai disebutkan dalam hadis begitu. Para ulama, mujahid dengan qari masuk neraka duluan, lalu pengikutnya ada yang masuk. Kemudian mereka keanehan, Pak, nah di dia tak gitu bahasa orang. Oh mohon aku di kamari. Terus ada heubeul di dieu tak gitu.
karena dia membawa jamaah sementara dianya terjerumus kepada keburukan. Makanya berat orang yang menyampaikan dakwah, menyampaikan nasihat, itu berat manakala dia malah terjerumus di dalamnya. Tapi itu juga bukan halangan untuk menyampaikan dakwah manakala kita belum siap. Yang penting mah kita menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu, berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan apa yang kita ajarkan dan menghindari apa yang kita cegah dari keburukan. Kalau nanti ujungnya tercebur, kita sudah berusaha melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk, sudah berusaha, maka kita punya uzur, punya halangan, punya alasan yang dibenarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah mah kita menyampaikan kebaikan tapi sengaja meninggalkannya, dan kita menyampaikan keburukan dan sengaja mendatanginya. Nah, itu yang diseret pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menyampaikan dakwah, kita semaksimal mungkin melakukannya sebatas kemampuan kita, itu punya uzur bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada paksaan, tidak ada pembebanan dalam syariat yang di luar batas kemampuan kita. Contoh misalkan kita atau saya mengajak jamaah, ayo kita gencarkan sholat tahajud malam. Lalu saya berusaha sholat tahajud tapi itu bisa misalkan. Nah, itu mah ada uzur di hadapan Allah. Kita sudah berusaha habis-habisan untuk tahajud, belum sukses juga misalkan. Itu kita punya alasan di hadapan Allah. Tapi kalau saya nyuruh tahajud terus kurang sengaja ke tahajud majul umat kurang mantep. Atau misalkan mencegah kemungkaran, melarang khamr. Ternyata yang melarangnya orang yang paling doyan dan paling sengaja minum khamr. Nah, itu yang berbahaya. Tapi kalau dia sudah semaksimal mungkin meninggalkan, pada akhirnya dia la samahullah la qadarullah misalkan terjerumus juga, maka mudah-mudahan Allah itu secara pribadi diampuni Allah SWT dan tidak membawa dosa dari orang-orang yang sudah dia cegah itu. Ini poin yang kedua, bahwa jalan menuju surga adalah rasa takut kita kepada Allah dan rasa menahan diri kita, sikap menahan diri kita dari hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan orang yang takut kepada Tuhannya serta menahan diri dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Poin ketiga, mudah-mudahan yang terakhir sebelum syuruh. Kullu syai'in kana yazunnuhul kafiru kabiran fid dunya yastasghiruhu yaumal qiyamah. Ayat 46. Segala sesuatu yang dianggap besar oleh orang kafir waktu di dunia, nanti dia akan mendapati hal itu di akhirat sangat remeh, sepele dan kecil. Apa yang dianggap oleh ahli dunia itu besar, nanti di akhirat akan mendapati sesuatu yang kecil, remeh dan gak ada nilainya. So apa sekarang yang dianggap besar? Jabatan di sana nggak berfungsi. Mulai jenderal bintang 10 yang mulai di akhirat. Apa dia misalkan penguasa, bahkan presiden, di akhirat tidak berguna. Buat apa presiden? Tidak mempan itu lambang tidak mempan. Bahkan mungkin kaisar, mungkin imperium, mungkin segala macam. Maka kaidah ayatnya adalah segala sesuatu yang dianggap besar waktu di dunia, nanti di akhirat orang akan melihatnya remeh, temeh, sepele dan tidak ada nilainya. Segelis-gelisnya istri dunia itu akan kecil melihat bidadari surga. Yang matanya jeli, kemudian mohon maaf dadanya membusung ke depan. Ayatnya bukan kata saya, kata ayat. Wa kawaiba atroba, bidadari yang berdada menjulang. Atroba umurnya seusia 30 tahunan. Berdada besar dan berusia sama 33 tahun. Bayangkan 33 tahun dadanya besar. Wah. Bade ka mana deui? Umurnya Enggak nambah. Kan ayat hadisnya, innalakum antasyibu fala tahrum. Ada 4 sifat nikmat surga. Ada 4 sifat surga. 1, kalian hidup terus tidak akan pernah mati. Hadisnya begitu. Yang kedua, kalian muda terus tidak pernah tua. Yang ketiga, kalian nikmat terus tidak pernah sengsara. Dan yang keempat, kalian sehat terus tidak pernah sakit. Innalakum antahyu fala tamutu abadan wa innalakum
tasihu fala tahramu abadan wa inna lakum an tan'amu fala tabtaisu abadan wa inna lakum an tasihu fala tasqaw abadan. Hadis sahih. Maya kebosanan. Wah, tidak ada cerita bosan di sana. Masing sehari 100 bidadari digarap, moal aya bosan. Jeung moal aya capekna. Moncer sultan enjoy lewat pokoknya mah. Teu kedah itu di surga mah. Moal aya obat batuk pagoda pasti moal aya gitu mah. Teu aya batuk kacang gitu. Tapi jarang. Nikmatnya surga mah tidak perlu mandi junub teh. Di urang mah kan harus mandi junub, di sana mah tidak perlu. Di sana itu tidak ada yang namanya ibadah. Aki moal aya nu adan deui, masjiduan moal adan deui. Moal salat aya, moal aya salat, moal aya adan, moal aya maca Quran teu aya naon. Nikmati saja pesta surga. Naon amalan ahli surga teu aya. Pekerjaan ahli surga cuma satu, tasbihu wa tahmid. Hanya tasbih dan tahmid. Saya ulangi, pekerjaan ahli surga itu kalau itu dibilang pekerjaan hanya tasbih dan tahmid. Napas mereka subhanallah lalu mengeluarkannya alhamdulillah. Hanya itu perbuatan ibadahnya. Kalau itu dibilang ibadah, tapi dia tahu bukan ibadah karena sudah sejalan dengan nafasnya. Subhanallah. Otomatis. Mending capek ti ayeuna. Istilahnya begitu. Mending habis-habisan sekarang daripada nanti di sana. Jadi kaidahnya segala apa yang dianggap besar oleh ahli dunia di sana itu tidak ada apa-apa. Istri kita nanti kalau sama-sama masuk surga akan menjadi ratu dan manajernya bidadari. Kan 10 masuk enak. Kan 15 masuk enak gitu. Manajernya gitu bahasa urang nama gitu. Insyaallah mudah-mudahan kita semua berhimpun dan Allah himpun di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu terdapat dalam ayat 46. Jauhar hadis surah mubarakah kulhu khasyatun minallah arwahun tunza qulubun wajifah. Di awal-awal surat An-Nazi'at itu Allah terangkan kengerian pencabutan nyawa. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufu rajifah. Ketika jiwa ini berguncang ketakutan ketika dicabut nyawa. Tatba'u harradifah qulubu yauma idzin wajibah. Hati kita merasa ketakutan kepada Allah, gemetar di hadapan Allah SWT. Absharuha khashi'ah, mata tertunduk dan seterusnya. Ini fenomena ketika kita dicabut nyawa dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di awal-awal surat An-Nazi'at. Lalu di akhir surat Allah terangkan orang yang takut kepada Allah dia akan selamat, dan orang yang malah mengikuti hawa nafsunya tidak takut kepada Allah dia akan selamat. Lalu yang terakhir, faedah yang kelima terakhir ya. Ada ayat di dalam surat An-Nazi'at, halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha jamalun wa lutfun hadzal ard summa tawjihuhu ila aqdami tughatil bashar. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun yang merupakan akbar taghutil alam. Fir'aun itu disebutkan di dalam keterangan ini a'zamu tughatil bashar. Taghut yang paling besar di muka bumi sepanjang sejarah manusia adalah Fir'aun. Karena pengakuan dia ana rabbukumul a'la. Apa bahasa Inggrisnya? Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Fi asrihi yambaghi likulli da'iyatin an yaltazima hadzal manhaj. Nah, kita para dai, orang yang berdakwah kepada kebaikan itu mesti memiliki sikap Musa kepada Fir'aun. Artinya apa? Betapa Musa mendakwahi Fir'aun itu awalnya dengan cara-cara yang sangat lembut sekali. Pada akhirnya berlepas diri. Karena Bapak terbiasa didakwahi, karena Anda tidak menerima dakwahku, ya sudah. Aku akan memohon pertolongan kepada Allah untuk menghentikan kezalimanmu. Akhirnya Nabi Musa AS diselamatkan beserta 600.000 orang-orang beriman melintasi Laut Merah menyelamatkan diri dari Mesir. 600.000. Kemudian dikejar oleh Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Jadi
Orang-orang yang sebesar dan sekuat Firaun itu biarkanlah Allah yang menumbangkan dan mengalahkan. Kita mah lakukan saja yang kita bisa, dakwah dengan bijaksana, dengan hikmah, berdoa kepada Allah, dan sisanya kezaliman orang itu biarkanlah Allah yang memutuskan dan menghukumnya. Bahwa satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia kan? Satu hari ya. Saya jadi ingat ke surat Al-Kahfi. Enggak no ayat progian tesa ada timbayat. Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu kan tidur di gua itu 307 tahun. Dan tidak makan, tidak minum. Apakah ketika mereka bangun, mereka merasa malahan entah setengah hari atau beberapa jam gitu. Jangan-jangan gua